Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pembahasan dimanapun di permukaan bumi ini Allah selalu disembah. Begitu pula waktu. Tidak ada waktu, tidak ada masa di mana Allah tidak ada yang menyembah. Tidak ada tempat di jagat raya alam semesta ini di mana di situ tidak ada yang menyembah Allah. Tidak ada. Tetapi jangan salah faham kemarin ya. Bukan manusia. Bukan manusia. Kalau manusia banyak, nanti akan terjadi di mana tidak ada satupun manusia yang menyembah Allah. Boro-boro menyembah Allah, mengucapkan apa? Allah saja tidak ada. La yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Mengucapkan lafaz Allah tidak ada. Boro-boro menyembah, salat, saum, zikir, wirid, tidak ada. Entah tahun berapa. Yang jelas menjelang datangnya hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Jadi yang dimaksud oleh beliau bukan manusia, tapi malaikat dan seluruh makhluk tentunya, karena ada keterangan bahwa seluruh makhluk Allah, hewan, tumbuhan, bahkan batu, ada batu yang terjatuh dari tebing ke jurang. Kenapa? Kenapa? Karena takut kepada Allah. Allah Maha tahu. Adakah batu yang bermaksiat kepada Allah? Tidak ada. Adakah gunung yang bermaksiat kepada Allah? Tidak ada. Air, tanah, apapun yang bermaksiat kepada Allah dua. Pada apa? Jin dan manusia. Bagaimana kucing mengunyah-ngunyah kepala tikus di hadapan anak-anak si tikus misalnya? Apakah itu dosa maksiat? Al-jawab tidak. Allah menciptakan kucing untuk berbuat seperti itu. Berarti dia sedang taat. Ya. Allah tidak pernah melarang kucing berbuat seperti itu. Ya. Ada zalim. Ada zalim. Kambing yang bertanduk, yang menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Oleh karena itu akan dibalas. Nanti akan tiba satu masa di mana hewan-hewan, terutama hewan buas, dibangkitkan. Yang menzalimi akan dibalas oleh yang dizalimi. Sampai kambing yang bertanduk, yang menzalimi kambing yang tidak bertanduk, nanti akan dibalas. Setelah itu dimatikan semua, dirubah menjadi tanah debu.
Kemudian beliau membawakan dalil. Ini ringkasan dari hadis yang cukup panjang tentang 5 keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Salah satunya dibawakan oleh beliau untuk memperkuat ucapan beliau. Apa? Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini, tanah ini, semuanya tanpa terkecuali apa? Masjidan wa tahura. Masjid, tempat solat. Masjid yang dimaksud di sini tempat bersujud, tempat solat, bukan masjid-masjid yang kita maksud, ya. Bukan masjid yang dibangun, artinya tempat sujud. Sama seperti firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Berhiaslah kalian setiap kali ke masjid. Apakah yang dimaksud masjid di sini hanya khusus masjid yang dibangun? Jawab tidak. Yang dimaksud salat. Artinya ketika salat kita disuruh berhias. Artinya jangan berpakaian suka-suka kita, ya. Walaupun mungkin menutup aurat, tapi berpakaianlah yang bagus. Khudhu zinatakum, ambil zinah kalian, perhiasan kalian, inda kulli masjidin. Masjid yang dimaksud salat. Sama dengan di hadis ini, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku seluruh permukaan bumi itu masjid. Kalau yang dimaksud masjid-masjid yang dibangun, ya tentu rusak kalimat ini. Maksud setiap permukaan bumi ada masjid? Kan tidak. Maksudnya boleh sholat dimanapun kita berada, di situ, di sini, di belakang rumah, di depan rumah, di samping rumah, di dalam rumah, di teras, di ruang tamu, di kamar, boleh sholat di situ. Itu yang dimaksud. Ini berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Adapun termasuk agama-agama batil, ya. Saya kira hampir seluruh agama selain Islam itu apa istilahnya? Sembayangan mereka tidak boleh asal tempat. Ada tempat-tempat khusus. Islam tidak. Dimanapun boleh, sah. Wa tahuran, dan untuk bersuci. Dulu-dulu nggak ada seorang nabi yang mengajarkan bersuci pakai tanah. Bersuci pasti pakai air. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, namanya bersuci, menghilangkan hadas kecil, hadas besar, harus pakai air. Nah, khusus umatku, kata beliau, boleh menghilangkan hadas kecil, hadas besar pakai tanah. Apa namanya? Tayammum. Ketika tidak ada air, misalnya ketika sakit, tidak bisa terkena air, ini sebagai rukhsah, keringanan untuk kaum muslimin yang Allah tidak berikan kepada umat lain. Diawali dari, masih ingat? Diawali oleh hilangnya kalungnya Aisyah. Ingat kisahnya, ya. Awalnya
mereka berbicara yang kurang bagus tentang Aisyah dan ayahnya. Ya. Karena Rasul dan para sahabat sibuk mencari kalung Aisyah yang hilang. Ini kan di perjalanan ya. Nggak ketemu-temu. Tiba waktu sholat, sementara tidak ada air. Panik mereka. Gimana nih? Belum ada syariat tayammum. Gara-gara kalung Aisyah nih merepotkan kaum muslimin, merepotkan kita semua. Macam-macam lah. Biasa manusia. Antum harus tahu bahwa para sahabat itu berjalan di muka bumi sebagaimana manusia ya, kayak kita. Ada kesel, ada yang marah, ada keki, ya, ada yang berantem. Biasa manusia. Jangan dibayangkan bahwa para sahabat itu seperti malaikat, semuanya tidak ada masalah. Nanti di surga baru. Selagi masih di muka bumi, masalah pasti ada. Walaupun antara dua manusia terbaik di muka bumi setelah para nabi, para rasul, siapa? Abu Bakar dan Umar. Apa kurang solehnya Abu Bakar dan Umar? Apa kurang ilmunya, kurang takwanya, kurang imannya orang manusia termulia di muka bumi? Tentu paling bertakwa, paling berilmu, paling beriman setelah para nabi, para rasul. Tapi pernah berantem mereka berdua? Pernah. Dari ucapan Abu Bakar kepada Umar di hadapan Nabi SAW tentang sebuah permasalahan menunjukkan bukan sekali itu, tapi beberapa kali, sudah sering. Dengan ucapan yang keluar dari Abu Bakar, engkau memang selalu ingin menyelisihi aku. Kalimat ini keluar dari Abu Bakar, dari mulut Abu Bakar, menunjukkan bahwa bukan sekali dua kali. Ya. Maka ketika mereka terpaksa mencarikan kalung Aisyah yang hilang itu sambil mengucapkan sesuatu, ya, sambil jengkel, sambil dongkol, karena tiba waktu sholat tidak ada air. Mestinya kan ada persiapan untuk cari air, sumber air. Tiba-tiba Rasulullah pingsan, tidak sadarkan diri. Biasa menerima wahyu. Awal-awal surat Al-Maidah itu. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ya. Bertayamumlah jika kalian dalam perjalanan tidak mendapatkan air atau sakit dan seterusnya, maka bertayamumlah. Sa'idan thayyiban, dengan debu, dengan tanah yang thayyiban, tentu tidak mengandung najis, ya. Namanya tanah ya tentu kotor. Orang bilang tanah kan kotor, tapi kotor belum tentu najis. Kotor tidak otomatis najis. Kotor itu kan tergantung apa maksudnya. Ya. Ketika kita menghendaki satu benda jangan tercampur oleh yang lain, kok kemudian tercampur, disebutnya kotor kan. Padahal campurannya itu belum tentu buruk, tapi dikatakan kotor. Apakah najis? Tidak. Kotor tidak otomatis najis. Baru mereka berganti, ya. Setelah marah, dongkol, mengucapkan kalimat yang kurang baik untuk Abu Bakar dan anaknya, akhirnya memuji-muji keberkahan di situ. Ya, tayamum mudah sekali. Tinggal meletakkan kedua telapak tangan kita di debu atau di benda apapun yang kira-kira berdebu. Kalau terlalu tebal bisa dikibaskan. Kemudian kita usapkan ke wajah kita.
dan langsung ke kedua punggung telapak tangan, tidak sampai siku. Riwayat yang sahih tidak sampai siku, dan itu langsung dilakukan oleh Nabi setelah turun ayat tersebut dan diikuti oleh para sahabat. Mudah sekali, dengan sekali ambilan. Riwayat yang sahih menyatakan sekali ambilan, bukan dua kali mengambilnya. Dulu kita diajari ambil untuk wajah, ambil lagi untuk tangan. Nah, tangannya sampai siku. Contoh dari Nabi SAW cuman punggung telapak tangan. Sudah, mudah sekali. Kemudian Rasul dan para sahabat berangkat melanjutkan perjalanan. Unta yang dinaiki oleh Aisyah berdiri, ternyata di bawah perut Aisyah itulah, di bawah perut untanya Aisyah itulah ada kalungnya. Ya, tentu ini kehendak Allah. Allah menghendaki seperti itu. Diawali oleh hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum itu selama ribuan tahun, ya selama-lamanya lah, selama manusia itu ada dari Nabi Adam sampai hilangnya kalung Aisyah, nggak ada tayammum, tidak ada tayammum. Ini baru, maka dikatakan itu kan 5 keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi, tidak Allah berikan kepada nabi-nabi selain beliau. Salah satunya ini. Berarti nabi-nabi yang lain tidak ada syariat tayammum. Inilah Islam, membawa kemudahan. Islam membawa kabar gembira. Islam menghilangkan syubhat. Antum tahu entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun Nabi Sulaiman terfitnah. Nabi Sulaiman terfitnah sebagai tukang sihir. Ya, artinya beredar di orang-orang jahil yang terkena syubhat, Nabi Sulaiman tukang sihir, Nabi Sulaiman tukang sihir. Sampai turun ayat, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu tukang-tukang sihir, setan-setan itu. Ya. Termasuk entah berapa ratus tahun, 500 tahun lebih saya kira, Nabi Isa terfitnah sebagai orang yang disalib. Ya. Setelah turun ayat dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, hilang syubhat itu. Itulah Islam, datang menghilangkan syubhat. Jadi berita salah, berita bohong, berita keliru diluruskan oleh Al-Quran. Begitulah para ulama setelah Nabi SAW. Dari zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai zaman a'immatul arba'ah, sama apalagi akhir-akhir ini lebih banyak mengungkap kesalahan-kesalahan. Kan kesalahan itu semakin kesini semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin banyak. Maka ulama-ulama hari ini semakin banyak membongkar kesalahan-kesalahan itu. Akhirnya kita tahu kan, saya yakin di antara antum atau mungkin bahkan mayoritas antum dulunya tahlilan misalnya, baca usoli misalnya, nawaitu misalnya, menghafalkan salawat nariyah misalnya, ikut merayakan maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, ya kan? Dengan ulama-ulama kita, akhirnya kita tahu ternyata itu salah, ternyata itu syubhat, ternyata itu bid'ah. Begitulah ulama membongkar, meluruskan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi langsung dengan wahyu. Para ulama hari ini merujuk ke wahyu. Adakah Rasul dan para sahabat
merayakan Maulid Nabi, tidak ada riwayat. Sekarang jutaan kaum muslimin merayakan Maulid Nabi. Para ulama itu teriak, ini syubhat, ini bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Begitulah para ulama. Bukan membiarkan kaum muslimin berkubang dalam bid'ah, dalam syubhat, dalam syirik. Tentu penuh cacian, makian, hujatan. Karena tentu mereka tidak suka, karena syubhat kan. Beda kalau ulama-ulama itu cuman bilang ayo sholat, ayo puasa, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, nggak ada yang marah. Kalau ulama-ulama kita Ahlus Sunnah cuman membahas sekitar itu, nggak ada yang marah, nggak ada risiko, nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada hujatan. Kenapa para ulama dicaci, dimaki, dihujat, bahkan dipenjara? Contoh dahsyat adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang beliau luar biasa, nggak ada takut-takutnya, lantang teriakannya, bid'ah, syirik, syubhat, bahkan melawan 4 imam madhab, tidak takut beliau. Artinya sesuai dengan kaidah, yang tidak mungkin salah hanya Rasulullah dan kesepakatan para sahabat. Adapun kesepakatan a'immatul arba'ah bisa benar bisa salah. Saya kira itu masih ingat ya. Akhir penyebab kenapa sampai beliau di penjara. Penyebab awalnya banyak. Ini akhirnya nih. Istilah penguasa hari ini sudah keterlaluan ini Ibnu Taimiyah. Masa a'immatul arba'ah ditentang. Yaitu dalam masalah menjatuhkan talak 3 sekaligus. Jatuh talak 3. Ini sepakat a'immatul arba'ah. Ketika seorang suami mengatakan aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, maka jatuh talak 3 di hadapan istrinya ya. Atau aku talak engkau, talak 3, jatuh talak 3. Syekhul Islam dengan berani mengatakan tidak, masih jatuh talak 1. Gempar. Karena a'immatul arba'ah sepakat. Beliau tidak takut, karena yang tidak mungkin salah hanya Nabi dan kesepakatan para sahabat. Kesepakatan a'immatul arba'ah bukan dalil ya. Beliau merujuk kepada Rasul dan para sahabat, yang memang tidak ada menjatuhkan talak 3 seperti itu. Menjatuhkan talak 3 adalah talak 1, kemudian rujuk atau nikah lagi kalau masa iddahnya sudah habis, kemudian ditalak lagi. Talak 2, talak 1 dengan talak 2 sama persis, masih boleh rujuk, masih boleh nikah lagi kalau masa iddahnya sudah habis. Kemudian ditalak lagi yang ketiga, baru itu talak 3. Sudah tidak boleh rujuk lagi, sudah tidak boleh nikah lagi, kecuali si wanitanya, si istrinya sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicerai oleh laki-laki kedua ini dan sudah habis masa iddahnya. Tentu ini sulit sekali, karena tidak boleh direkayasa, tidak boleh disengaja ya. Itu yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Tidak ada yang menjatuhkan talak seperti itu, aku talak engkau, talak 3. Maka ketika terjadi kesepakatan di antara a'immatul arba'ah, beliau tidak mau ikut-ikutan. Beliau yakin bahwa yang pasti benar hanya Nabi SAW dan kesepakatan para sahabat. Maka beliau tidak sepakat dengan a'immatul arba'ah, jatuh talak 1. Maka ini rupanya sebab terakhir sehingga beliau di penjara. Sebab sebelum-sebelumnya tentu banyak. Karena zaman beliau, para murid-murid Syekh Albani mengatakan zaman beliau tidak jauh beda dengan zaman sekarang ini. Jadi Asy'ariyah sudah ada, Maturidiyah sudah ada, Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, nggak jauh beda. Ya paling bajunya ya, seperti Khawarij di negeri kita ini kan
ada baju khusus, ada NII, ada LDII, kan begitu. Intinya mereka Khawarij. Terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim, mengkafirkan penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, intinya kan begitu. Cuman mereka punya baju khusus. Intinya sama. Kesesatan akidahnya sama. Yang 4 masih ingat ya? Kan 5 semuanya. Apa? Masih ingat? Kan 5 yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. 124.000 itu Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 5. Ini baru 1. Yang 4? Hah? Ya, syafaat. Maksudnya syafaatul uzma. Ketika Nabi Adam tidak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa, Nabi Isa tidak sanggup, Rasulullah Muhammad SAW sanggup. Ya. Beliau mengatakan seluruh para nabi, para rasul mempunyai doa mustajabah. Satu doa mustajabah. Bukan berarti doa para nabi, para rasul yang diijabah cuma satu, bukan begitu maksudnya. Maksudnya doa terakhir, istilah kita doa pamungkas lah. Artinya seaneh apapun kalau itu dipakai akan dikabulkan oleh Allah. Ya, misalnya ada seorang nabi berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan mayat ini. Hidup kan aneh sekali ya. Gitu. Kalau ya Allah turunkanlah hujan dan seterusnya, itu kan ya banyak ya. Ya Allah hidupkan mayat ini, hidup. Ya Allah hilangkan gunung ini, hilang. Maka Nabi kan pernah ditantang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy. Muhammad, berdoalah kepada Allah supaya Allah merubah gunung-gunung ini menjadi emas. Di Mekah kan lihat ke kiri ke kanan penuh gunung-gunung ya kan, Mekah kan lembah di bawah, bukit yang dimaksud. Nabi memohon, ya Allah menantang, ya mudah bagiku untuk merubah gunung-gunung itu menjadi emas. Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, kalau gunung-gunung ini jadi emas, kami semua beriman, masuk Islam. Berangkat dari keinginan beliau supaya kafir Quraisy masuk Islam, masuk surga, selamat dari neraka, maka beliau memohon kepada Allah. Maka Allah tantang, mudah bagiku untuk merubah gunung-gunung itu jadi emas. Tapi ingat, kalau setelah jadi emas kok mereka tidak beriman, aku habisi mereka semua. Takut Nabi, gemetar Nabi. Lalu Nabi membatalkan keinginan beliau. Kalau begitu biarkan aku berdakwah dengan sabar, seorang-seorang, dari pintu ke pintu dan seterusnya. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ditantang mau diazab umatnya, beliau mending sakit. Tentu sakit kan, cacian, makian, hinaan, hujatan, tapi itu dipilih oleh beliau daripada mereka dihabisi oleh Allah. Sementara ada seorang nabi yang justru memohon kepada Allah supaya umatnya dihabisi, diazab. Dan Nabi tersebut tidak tercela. Tidak tercela orang dikabulkan oleh Allah. Habis, betul-betul habis. Tidak tersisa. Nabi mengatakan,
seluruh para nabi, para rasul mempunyai satu doa pamungkas yang pasti diijabah oleh Allah seaneh apapun permintaan, dan seluruh nabi dan rasul sudah menggunakan doa itu, sudah memakai doa itu, kecuali aku simpan, akan aku pergunakan nanti di akhirat, yaitu menyelamatkan umatku. Yang dimaksud syafaat. Apalagi? Iya, ghanimah, rampasan perang. Seluruh para nabi, para rasul di dalam berjihad, setelah menang, maka haram menikmati, memakan, memanfaatkan rampasan perang. Dibakar. Masih ingat ya? Nabi Yusha bin Nun yang membakar, mengumpulkan rampasan perang, lalu dibakar, tapi tidak mempan. Ternyata api tidak mau melahap ghanimah itu karena ada yang gulul, ada yang menyembunyikan. Nah, setelah ditempelkan tangan-tangan mereka ke tangan beliau, ada salah satu yang menempel, dan beliau mengatakan, bawa kemari apa yang engkau sembunyikan. Dibawalah oleh dia, orang ini, emas sebesar kepala sapi, dibakar. Hanya beliau dan umatnya, tentu kita semua sampai hari ini, sampai hari kiamat, yang boleh memakan, memanfaatkan ghanimah. Apalagi? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, padat, sedikit, sederhana, tapi isinya sangat luas, sangat dalam. Kalau yang bicara Nabi Isa misalnya, mungkin butuh waktu 3 jam. Kalau yang bicara Nabi Musa misalnya, mungkin butuh waktu 2 jam. Nabi Harun misalnya butuh waktu 5 jam misalnya. Rasulullah mungkin cuman 5 menit, 7 menit. Maksudnya sama, isinya sama, mewakili. Tentu nggak sembarangan ya. Gitu. Kan orang ngomong itu beda-beda ya kan. Omong panjang lebar sampai hampir 7 menit ya. Maksudnya cuman sebaris ya, tapi muter-muter dulu gitu. Ya orang-orang seperti itu. Nabi 1 kalimat, 2 kalimat, tapi dalam sekali, luas sekali maknanya. Maka dalam pelajaran hadis, syarah hadis, ada istilah fawaid. Ada faidah-faidahnya, ada kesimpulan hukumnya dari sebaris ucapan Nabi, 2 baris ucapan Nabi. Itu fawaidnya bisa 10, bisa 15, bisa 20. Jawami'ul kalim. Kemudian nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan adanya rasa takut, rasa gentar pada diri musuh-musuh, masirata syahrin, perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan misalnya 700 km. Nah, 700 km mau ketemu dengan Rasul dan para sahabat masih jauh kan? Mereka sudah gentar, sudah takut, sudah minder, sudah ketakutan. Allah yang membuat rasa ru'ab itu. Ini hadiah dari Allah, anugerah dari Allah kepada pasukan kaum muslimin. Yang terakhir, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu cuma Nabi Muhammad SAW.
Kalau Nabi Hud rahmatan lil Ad, rahmat hanya untuk kaum Ad. Nabi Saleh rahmatan li Samud, rahmat hanya untuk kaum Samud. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa rahmatan li Bani Israel. Adapun aku Rasulullah alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Mau Arab, mau Eropa, mau Jepang, mau Asia, wajib masuk Islam. Kalau dulu tidak, tergantung kaumnya, kaum apa dia. Setelah beliau diutus, mau kaum apapun, bangsa apapun, man sami'a bi yahudiyan kana aw nasraniyan, barang siapa yang mendengar bahwa aku Muhammad telah diutus, mau dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, segala macam, kok tidak mengikuti syariatku, tidak mengikuti agamaku, maka kekal di neraka selama-lamanya. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Berbeda dengan yang dimaksud oleh orang-orang liberal. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, maka nggak ada perang, nggak ada jihad, nggak ada orang murtad dibunuh, katanya rahmatan lil alamin. Yang paling tahu tentang maksud rahmatan lil alamin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang seperti itu, aku ini rahmatan lil alamin. Sementara Nabi Hud rahmatan hanya untuk kaum Ad, Nabi Saleh khusus kaum Samud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun khusus Bani Israel. Aku ini rahmatan lil alamin. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولكن الله خص بعض الأماكن لمزيد فضل عبادته. Akan tetapi Allah kadang menghususkan satu tempat untuk tambahan pahala. Berapa? Tiga cuma. Tiga. Satu di Mekah, satu di Madinah, satu lagi di Palestina. Di Syam waktu itu ya. Kata Palestina di zaman Nabi kan belum ada. Adakah di luar tiga itu? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Artinya kita sholat di negeri kita ini berpahala. Kita sholat di masjid-masjid di Indonesia ini berpahala. Kita sholat di Masjid Nabawi lebih besar pahalanya. Di Masjidil Aqsa lebih besar lagi. Di Masjidil Haram lebih besar lagi. Mengkhususkan. Siapa yang berhak mengkhususkan? Hanya Allah dan Rasulnya. Maka di luar Allah dan Rasulnya haram mengkhususkan. Lihat hari ini saudara-saudara kita mengkhususkan tempat-tempat tertentu, dan hampir semua negara-negara Islam. Di Mesir ada, di Pakistan ada, di India ada, di Indonesia banyak sekali yang dikhususkan. Ada Demak, ada Banten, ada Cirebon, ada Madura, dan seterusnya. Dikhususkan oleh kaum muslimin. Bukan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengkhususkan tempat cuman tiga. Ya. Dan di tiga tempat itu harus apa? Harus beramal. Kalau tidak beramal, ya tidak dapat keutamaan itu. Jadi bukan Masjidil Haramnya, bukan Masjid Nabawinya, bukan Masjidil Aqsanya, tapi sholat kita di situ. Paham ya? Maka walaupun tinggal di sana tapi tidak beramal, ya tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Harus dengan beramal.
maka Nabi mengharamkan safar ibadah. Safar bisnis boleh, safar mencari ilmu kan bukan ibadah mahdoh, boleh. Safar cari nafkah kerja boleh, tapi safar ibadah dalam rangka beribadah lalu safar haram, kecuali menuju 3 masjid tadi. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan safar ibadah kecuali menuju 3 masjid. Di luar 3 masjid ini haram, tidak boleh. Salat, baca Al-Quran, i'tikaf, ya. Maka tidak boleh kita sengaja i'tikaf di satu pesantren misalnya, satu masjid misalnya, yang dengan safar keluar kota. Bagaimana ziarah kubur? Ya, ziarah kubur kan ibadah makhluk. Bolehkah dengan safar? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka jika antum ke kampung antum Surabaya misalnya, tujuan utama adalah ziarah kubur, haram. Apa istilahnya, nyekar ya, haram. Kecuali antum ke Surabaya itu tujuan utama silaturahim ke adik antum, ke kakak antum. Nah, setelah sehari atau 2 hari lalu ziarah kubur ke ibu antum atau nenek antum, nah ini boleh. Kalau tujuan utama adalah ziarah, haram. Karena ziarah kubur ibadah. Ya. Yang bukan ibadah atau yang bukan ibadah mahdhah boleh. Ngurus orang tua ini kan ibadah, tapi kan ghairu mahdhah, boleh. Cari ilmu jelas boleh. Apalagi bisnis, ya, kerja boleh. Yang tidak boleh justru ibadah mahdhah. Kemudian beliau bawakan beberapa ayat tentang Allah Maha Tahu. Luar biasa dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah itu mengetahui apapun. Oleh karena itu, ketika para ulama Ahlus Sunnah menguji orang Mu'tazilah, ditanya 4. Masyiah, kitabah, al-kitabah, al-khalqu, al-ilmu. Ketika jawaban yang 3 ini salah, belum dikafirkan. Kalau al-ilmu salah, baru dikafirkan. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.